Ketika kesiangan itulah ya, apa yang terjadi tetap sholat tadi. Tetap sholat. Fa'amarohumun nabi ayaskunu summa irtahalna pasirna hatta ida irtafati samas tawaddo'a summa amaro Bilal fa'adzana summa sholat rok'atain qoblal fajr. Tetap sholat. Jadi udah kesiangan tetap sholat, jangan udah siang ini, udahlah nggak usah sholat dah, enggak, ya mungkin berarti kayak KPPS dah tadi ya. Nah, karena capek tidur dia jam 3, bangunnya jam 5 misalnya, tetap sholat, karena posisinya lemah. Contoh ini jangan dijadikan dalil terus menerus. Bisa jadi kasus itu terjadi dalam perjalanan kita. Ya, dan perjalanan inilah yang akhirnya melelahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri, hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan ibadah sholat ini ada beberapa sholat yang memang lebih utama, tapi tetap wajib dilakukan, cuma memang lebih utama dari sholat yang lainnya. Misalkan seperti sholat subuh ini adalah sholat yang paling utama. Maka untuk melaksanakan sholat subuh ini ada anjuran yang lebih khusus. Kata Rasulullah SAW, sholat subuh dalam pelaksanaannya, anna Rasulullah SAW sholat subuh maratan bigilsin summa sholat maratan ukhra fa asfara. Ada dua kejadian atau dua keadaan yang Rasulullah melakukan sholat subuh. Pertama adalah di awal waktu betul. Yang kedua, sholat maratan ukhra fa asfara, bahwa melaksanakan sholatnya ini adalah sampai akhir menjelang habis waktu. Ya, kalau yang pertama lebih diusahakan untuk bersegera, kalau yang kedua berharap supaya semua orang menikmati sholat subuh berjamaah. Makanya sebagian masjid sedikit memperpanjang antara waktu adzan dan waktu qomat. Saya tidak tahu itu sebetulnya memang supaya orang untuk menikmati sholat subuh berjamaah atau malah tambah malas. Di sono mah enak, subuhnya rada siangan dikit. Jadi ini secara positif adalah dalam rangka memfasilitasi sehingga jamaahnya lebih
lebih banyak. Karena ada sebagian yang masih belum sanggup untuk sholat, untuk bangun subuh lebih cepat. Ya. Jadi dua keadaan ini adalah sebetulnya lebih kepada supaya jamaah subuh ini banyak. Karena kekuatan umat kita ini sebetulnya pada sholat subuh berjamaah. Jadi kalau sholat subuh berjamaahnya sedikit, ya nilai kekuatannya juga berbeda. Karena kata orang Yahudi, kalau umat Islam sholat subuh berjamaahnya sudah seperti sholat Jumu'ah, nah itu baru kuat. Makanya sampai hari ini kita lemes terus. Sekarang masih lemes nggak? Ngelihat suaranya masih lemes nggak? Ya sholat subuhnya nggak beres. Ya. Kekuatannya ada di sholat subuh berjamaah. Jadi sebetulnya hasilnya itu tergantung daripada apa yang menjadi kekuatan kita. Kalau dari awal sudah lemes, hasilnya juga lemes lagi. Ya tapi tetap masih terus berusaha. Mudah-mudahan semakin kita merasakan ada kekurangan, semakin semangat. Ya. Wa an Aisyah qalat, ya, ini ada ibu-ibu sholat subuh berjamaah? Kosong, masya Allah. Ada riwayatnya, ya. Wa an Aisyah qalat kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma'an nabi salatal fajri mutalaffi'at bimurutihinna yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah la ya'rifuhunna ahadun minal gilsi. Dari Aisyah, kata Aisyah, kami perempuan-perempuan mukminat ini melakukan sholat bersama Nabi, sholat subuh. Yanqalibna ila buyutihinna, dan kami kembali dari masjid hina yaqdina sholat la yaribhunna ahadun minal gilsi, sehingga kembalinya itu masih gelap. Berarti sholat subuhnya di tepat waktunya di awal. Walaupun memang tadi dikatakan ada asfaro, pengertiannya adalah sampai habis sholat subuh ini hampir mendekati waktu habis sholat subuh. Kira-kira milih yang mana nih? Kalau misalkan sekarang subuh jam 4.35 sebut saja, ya, anggaplah jam 5 selesai. Masih gelap nggak? Masih gelap. Atau kita geser waktunya jam 5:15 sehingga selesainya 5:30 lewat dikit. Pilih yang mana? Dua-duanya boleh ini. Ya kalau yang siangan dikit supaya bangunnya rada siangan. Tapi intinya ada waktu yang dipilih oleh Rasulullah. Tapi jam 8 nggak ada. Kalau ada jam 8 ada, udah sepakatnya jam 8 aja gitu ya. Nah, nggak ada itu. Ya. Asbihu bis subhi fainau a'damu li ujurikum. Asfiru bil fajri fainu a'dhamu lil ajr. Ini ada dua hadis ini. Dari Rafi' Ibnu Khudayj bahwa Nabi menyatakan asbihu bis subhi. Bersegeralah kamu dalam salat subuh, karena pahala salat subuh ini pahalanya sangat banyak. Apa pahala salat subuh berjamaah? Seperti salat sepanjang malam. Jadi kalau kita memang tidak sholat subuh berjamaah itu ruginya banyak. Apalagi kalau hendak sholat subuh berjamaah itu masuk kategori munafik. Ngeri-ngeri dikit ini.
Ya, ngeri-ngeri dikit ketika sholat juga di rumah, bukan tidak sholat. Ya, tapi pangkatnya beda. Asfiru bil fajri fainu a'dhamul ajr. Asfiru ini berarti kalau diterjemahkan secara gampang agak siangan dikit lah. Tapi tetap sholat subuh berjamaah. Mengantisipasi tadi, ya. Apalagi kaitannya kalau rada siangan dikit kan qobliyah subuhnya nggak ketinggalan. Apalagi raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaupun ada keterangan lebih jauh, fa inna uridu bil isfar bil khurud minha ladukhul fiha. Cuma pengertiannya bahwa melaksanakan sholat subuh itu sampai agak siang dikit, pengertiannya keluar dari masjidnya. Keluar dari masjidnya, pulang dari masjid. Pulang dari masjid itu sudah menjelang waktu habis sholat subuh. Lalu bagaimana supaya sholat subuhnya kita sampai lama di masjid? Utlubu atilu al-qiraah biha hatta takhruju minha musfirin kama kana yaf'alu Rasulullah. Fa innahu kana yaqra'u fiha as-sittina ayah ila mi'ah ayah. Ay uridu bihi tahaqqaqatul fajri. Jadi untuk supaya kita pulang dari masjidnya ini mendekati habis waktu subuh, salah satunya adalah dengan memperpanjang bacaan sholatnya. Imam paling tidak sittina ayat, 60 ayat atau sampai 100 ayat. Ketika imam membaca surat agak panjang kan berarti waktunya agak panjang. Bapak kalau sholat sendirian bacanya surah apa? Ini kalau sholat sendirian nih, masih kuliah kulhu juga. Iya. Makanya ini memang harus melatih, ya, harus melatih kaitannya. Kan sebetulnya kalau sholat sendirian mestinya lebih lama, lebih cepat. Nah ini sunnahnya terbalik. Makanya kalau sholat sunnah kita sendirian itu mestinya surahnya lebih panjang. Karena kalau bacaan surah di dalam sholat itu 1 huruf 100 kebaikan. Kalau baca Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau Bapak sholat 1 hurufnya 100 kebaikan. Ya Allah Ustadz, saya hafalannya surah pendek aja. Ya udah baca kulhu 1000 kali. Ya harus dikejar, nilainya harus dikejar. Ya, jangan udah hafalannya pendek malah dipercepat. Justru hafalannya pendek, makanya harus diperbanyak. Jadi kita ini Bapak hadirin sekalian, yang harus kita waspadai itu amalan-amalan sunnahnya. Kita ini kurang memperhatikan amalan sunnah. Nah, maka akhirnya kan tidak menikmati apa yang menjadi kenikmatan dalam ibadah. Sekarang saya tanya, Bapak sholat duhur baru dapat 1 rakaat terus adzan asar, boleh nggak? Baru 1 rakaat, Allahu Akbar, baru dapat 1 rakaat adzan asar, boleh nggak? Boleh. Tahu itu, kalau yang begitu tahu. Hah? Ini yang begini nih, ini masalah sebetulnya memang. Ya, boleh Ustadz. Maka ada orang begitu bangga,
asar saya tuh wudunya masih basah. Iya duhurnya kayak tadi. Dalam fikih memang boleh, tapi kita makanya tidak menggunakan sunnah. Atau mungkin kalau bahasa yang sekarang lagi berkembang ini, tidak memperhatikan etika. Iya, boleh. Ya, boleh nggak? Boleh. Kalau kita bagaimana menikmati waktu yang istimewa itu kan soal etika soalnya. Makanya berkembang. Kalau sholatnya kayak begitu ya di luar sholat lebih parah lagi. Ini saya mau jelasan ini rada takut-takut karena takut dipakai udah pada tahu ini. Ya. Man adraka raq'atan minas shalah qabla khurujil waqti faqad adrakas shalah. Li hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah qala man adraka raq'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Jadi boleh baru dapat 1 rakaat salat duhur misalkan adzan asar sah salatnya. Cuma ini kesibukannya apa sampai kayak begitu. Tapi fikih ini, hukum ini kan harus menyelesaikan keadaan yang sedang dihadapi. Cuma fasilitas ini sangat-sangat darurat kalau boleh disebut. Jangan selalu dipakai. Karena inilah yang menyebabkan kita tidak menikmati ibadah. Walaupun tadi boleh. Wahada yasmal jami'us sholawat. Ini seluruh sholat boleh seperti itu. Nah, cuma harus betul-betul dipahami ilmu itu memang dalam kondisi darurat. Yang harus kita kejar adalah setiap sholat kita gunakan tepat pada waktunya. Karena kalau kita ngejar seperti itu, apalagi udah tua, bisa tetap duhur 6 rakaat bisa jadi itu. Ya. Ini pembahasan ini supaya dalam kondisi apapun kita jangan sampai meninggalkan sholat. Itu pengertiannya Pak ya. Ya. Ya mungkin seperti sekarang ini dalam perjalanan kira-kira nanti sampai rumah kayaknya duhur masih bisa. Ternyata di jalan macet. Ya, dan macetnya nggak tanggung-tanggung gitu kan ya. Sampai baru sholat 1 rakaat duhur langsung adzan asar. Sah enggak apa-apa. Wa idza adraka sajadah min sholati subuh qabla an tatlu'a syams falyutimma sholatahu. Begitu berikutnya ya. Kalau misalkan sholat subuh ini, kalau sholat subuh sih masih rada pantes. Kenapa? Karena posisinya tidur. Jadi orang tidur itu kan bebas hukum. Ya, orang tidur itu bebas hukum. Sehingga memang menjadi wajar dalam tanda kutip kalau sholat subuh ini memang orang sering kesiangan. Secara hukum sah. Yang jadi masalah adalah ketika tidak lagi tidur, dengar adzan tapi tidak bersegera. Makanya kalau insya Allah kalau antum sudah membiasakan sholat subuh ini berjamaah, insya Allah sholat-sholat yang lain tidak begitu sulit. Walaupun posisinya memang dalam kesibukan ngurusin dunia. Ketika antum tidak sholat duhur berjamaah, kenapa? Dengar nggak adzan duhur? Ketika waktu duhur, antum dengar nggak adzan? Dengar ya? Tapi segera menjawab adzan nggak? Alasannya tanggung. Nah, ini masalahnya di sini. Bapak hadirin sekalian, Allah juga tahu kalau kita jam siang itu jam sibuk. Allah tahu. Makanya Allah ingatkan. Kebetulan di HP juga ada suara adzan.
dimatiin doang. Ini ya. Jadi secara fikih, secara hukum fikih ini boleh sholat baru dapat 1 rakaat lalu waktu sholat berikutnya datang, boleh, sah sholatnya. Tapi fasilitas ini jangan dijadikan fasilitas utama. Ntar aja dulu, kalau gian sholat siang-siang juga boleh. Ya, maksud saya jangan ini dijadikan fasilitas untuk tidak bersegera melakukan, sebagaimana Rasulullah mengatakan waktu yang paling utama as-sholatu ala waqtiha. Jadi alasan sibuk seperti masuk akal. Tapi sebetulnya harus kita pahami, justru dalam keadaan sibuk itulah kita diingatkan oleh Allah untuk bersegera. Nah, kalau subuh sebetulnya mau bersegera tapi masih tidur, secara hukum sah. Yang jadi masalah lagi tidur dengar adzan, malah bukan bangun tidur. Nah, itu dia. Itu kaitannya dengan kalau kita dapat 1 rakaat ketika sholat, lalu sholat berikutnya sudah datang waktunya, sholat kita tetap sah. Ya. Itu sebetulnya ada teori kalau orang jadi pengantin biasanya mau ganti pakaian yang baru, pepetin waktunya. Sebab jangan sampai justru ketika jadi pengantin malah ninggalin sholat, ribet, terutama ibu-ibu perempuan. Itu bisa jadi solusi. Ya, jadi begitu menjelang dohor, ya, menjelang asar gitu, sebut saja jam 3 sholat duhur, kebetulan asar jam 3 10 menit, ya sudah, enggak apa-apa. Boleh nggak gitu? Ya boleh, daripada tidak sholat. Apalagi bilang entar aja dikodok, kejauhan itu. Karena memang kondisi seperti itu posisinya dalam kesulitan. Karena begini, pada keadaan tertentu, saya memahami pada keadaan tertentu urusan ibadah dalam tanda kutip bisa dikalahkan oleh muamalah dalam kondisi tertentu. Cuma itu harus cerdas betul memahaminya, ya, supaya kita tidak mudah-mudah dalam melaksanakan sholat selalu menunda-nunda waktu. Boleh menunda waktu, tapi masalahnya harus betul-betul seperti apa. Bahkan boleh meninggalkan. Seorang satpam boleh dia tidak sholat Jum'ah, ya, boleh nggak? Boleh tidak sholat Jum'ah untuk menjaga keamanannya. Nanti sholatnya diganti duhur. Berarti kan urusan muamalah dikalahkan oleh urusan ibadah, dikalahkan oleh muamalah. Nah, makanya seperti ini. Kenapa kita sampai mepet-mepet waktu sholat tadi? Emang apa yang terjadi? Bisa aja kan terjadi keadaan yang akhirnya kita baru dapat 1 rakaat, waktu berikutnya datang. Ada kemungkinan. Berikutnya an-naum anis shalah au nisyanuha. Ketika kita tidur akhirnya meninggalkan sholat. Pernah begitu? Subuh paling banyak, ya, atau dalam posisi yang lain. Man nama an sholatin au nasiyaha fa waqtuha hina yadkuruha. Siapa yang tidur, artinya ketiduran, meninggalkan sholat gara-gara ketiduran atau lupa. Ada 2 ilat di sini, tidur dan lupa. Tidur dan lupa ini kondisi orang bebas hukum. Ketika tidur, ketika lupa itu bebas hukum.
Tapi begitu bangun, begitu ingat, kembali lagi kita menjadi orang yang punya kewajiban secara hukum. Dzakaru lin nabi naumuhum anis shalah faqala innahu laisa minan naum tafritun innamat tafrit fil yaqdah fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Ini alasan orang yang ketiduran dan lupa. Kata Rasulullah bahwa tidur itu bukan karena meremehkan. Ketika kita tidur itu bukan berarti kita meremehkan apa yang diperintahkan secara hukum. Justru yang meremehkan itu adalah innamat tafrid fil yaqdah. Ketika kita dalam keadaan tidak tidur. Yang saya katakan tadi, ketika zuhur, asar, maghrib, isya, Bapak dengar nggak adzan kira-kira gitu. Karena posisinya sedang tidak tidur. Dengar. Tapi kayak orang budeg. Tidak bersegera menjawab adzan. Ini yang namanya tafrid. Meremehkan. Tapi kalau orang tidur, tidak, orang tidur kok. Itu. Sama juga dengan orang lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita tidur, lalu kita bangun dari tidur, ternyata waktu sholat sudah lewat. Pertanyaannya, sholat atau enggak? Sholat tetap. Ada pertanyaan begini sama saya, Ustadz, saya kesiangan, bangun dari subuh kesiangan, bangunnya jam 6:30, saya sholat atau tidak? Sholat. Cuma kata dia masalahnya kesiangannya setiap hari. Gimana jawabnya Pak kalau gitu Pak? Ya, saya kesiangan Ustadz, 6:30 baru bangun, saya sholat enggak subuhnya? Sholat. Setelah itu saya bilang sholat, cuma saya kesiangannya setiap hari. Jawabnya gimana kalau gitu? Ya tetap sholat juga kan? Nah ini masalahnya di sini. Jadi kalau ada yang begitu berarti suruh tidur di masjid aja. Iya. Saya bilang kalau gitu nanti tidur di masjid aja. Insya Allah kalau tidur di masjid nggak akan kesiangan. Itu dalilnya karena apa? Karena waktu tidur. Karena orang tidur tadi adalah secara hukum bebas, rufi al-qalam, tidak ditulis sama malaikat itu. Cuma yang jadi masalah ketika melek. Nah, makanya perhatikan tuh waktu-waktu yang ketika tidak tidur lalu kita dengar adzan. Jangan sampai kita berpikir ntar juga masih ada waktunya. Kalau sudah terdengar adzan, udah bersegera. Nah, nanti kita bahas ketika adzan terdengar apa yang harus kita lakukan. Jadi maksudnya dalam pembahasan ini adalah kalau ketiduran dan kalau lupa tetap sholat. Ya, tetap sholat. Pertanyaannya kalau sholat subuh jam 7 gitu, boleh nggak? Boleh bagi yang ketiduran atau yang lupa. Boleh. Ya. Nah, cuma memang kalau memang waktunya sudah lewat berarti qadha. Nah, disinilah yang disebut dengan qadha. Penyebab qadha itu adalah kalau lupa dan ketiduran. Yang disebut qadha itu kan waktunya sudah lewat. Dalil yang sangat kuat kaitannya boleh qadha itu adalah karena lupa dan ketiduran. Maka kalau mau bebas hukum tidur aja. Atau mau bebas hukum lupa aja. Tuh, ya, supaya
orang yang ketiduran dan lupa ini tidak meremehkan sholat. Tetap dia wajib sholat. Walaupun tadi andaikan terjadi, cuma Ustadz subuh kesiangan saya tiap hari. Ada memang begitu Pak? Hah? Kata seseorang, itu mah saya Ustadz, jangan-jangan begitu. Dulu, tapinya dulu. Ya, kalau sekarang enggak. Itu mah saya cuma dulu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Ya, bisa jadi ada. Maka tetap hukum mengantisipasi keadaan itu. Ya. Jangan-jangan juga kemarin tuh para KPPS juga begitu saking capeknya. Nah, ada yang begitu? Iya, sampai jam 3, pas jam 3 ngantuk nggak tahan tidur. Bangun jam 7. Itu juga belum selesai. Ya boleh tetap. Masalahnya tadi kan, karena ya makanya kalau udah mepet-mepet waktu, kalaupun ngantuk jangan dipaksain tidur, ya tunggu, karena pasti bakal lewat. Cuma andaikan lewat gimana Ustadz? Ya tetap harus sholat. Ya, so, saya tanya orang KPS itu pada tidur, masih ada itu. Saya pulang dari masjid itu masih pada tidur. Masih pada tidur, subuh belum? Belum Ustadz gitu kan. Ya udah subuh dulu, ngantuk. Ya, baru jam 3:30 lagian tidurnya. Kerjaan juga belum habis lagi. Masya Allah. Ya. Kasihan memang KPPS itu. Yang susah siapa, yang senang siapa? Iya, yang senang ada nggak? Ada. Masya Allah, nerakanya paling bawah malah gitu. Iya. Apalagi yang KPPS yang harus jalan 3 hari ya, melalui hutan itu. Jadi kalau calon presiden masih nipu juga, saya yakin nerakanya, bingung juga nerakanya di mana ini. Ketika kelihatan betul itu, KPPS itu Masya Allah ngurusin supaya ada seorang presiden. Saya ngebayangin ada tiga hari jalan ke hutan ya, ada 3 hari udah pakai ini. Untung kotaknya enteng, coba kalau kotaknya berat kayak dulu kan, kotaknya berat dulu. Maka mudah-mudahan lah memang sudah akhirnya Allah yang pasti memberikan yang terbaik buat kita ini. Kita sudah berusaha. Kembali di sini ya. Jadi maksud saya, jangan merasa dirinya bebas kalau ketiduran atau lupa. Bagaimanapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya. Jadi kalau yang bangun setiap hari 6:30, ya tetap harus sholat. Termasuk anak kita Pak. Anak Bapak bangun jam berapa? Siang kan? Disuruh sholat gak subuhnya? Sholat. Saya mengalami betul anak saya itu. Kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3 MI itu. Udah tahu ilmunya dia, kan waktu subuh udah habis Pak, kata dia begitu nih. Kan dia bangunnya siang nih, pagi kita bangunin begitu, udah mak sholat tuh. Waktu subuh udah habis Pak, udah 6:30 ini. Kalau buat kamu boleh. Saya bahasanya begitu. Ya, dia tahu waktu subuh sudah habis, berarti kalau sudah habis berarti enggak sholat, kan begitu dalam pikirannya itu. Saya ingat betul sampai hari ini. Kalau buat kamu sholat waktunya habis boleh, tapi waktu subuh kita bangunin. Ya, Bapak bangun berangkat ke masjid ini, anak Bapak tetap bangunin Pak. Insya Allah nggak bangun, ya enggak apa-apa. Tapi nanti pulang kan, begitu pulang udah sholat belum? Ayo sholat. Karena nanti ada cerita begitu. Bapak saya ke masjidnya rajin, tapi saya nggak pernah dibangunin. Betul. Bangunin tetap. Insya Allah nggak bangun. Nggak apa-apa. Nanti dia akan tahu cerita perjalanan hidupnya. Ya. Sehingga dia tetap melaksanakan sholat. Sama juga mungkin yang lain-lainnya, ya. Supaya perhatian kepada yang lain menjadi penting. Man nasiya sholatan falyusolliya idza dzakaraha la kafarata la illa dzalika.
Siapa yang lupa sholat, lupa, lah saya belum sholat. Tapi waktu itu ingat, sholat. Nggak ada lagi jalan kecuali dengan sholat. Tidak ada kafaroh lain. Tidak ada pengganti sholat. La kafarata laha illa dzalik. Ini penting saya sampaikan. Ya makanya walaupun memang nanti besok waktu mati, ini ya. Waktu mati ada apa istilah yang biasa kita lakukan? Ada fidyah, ya. Fidyah apa itu disebutnya kalau di kampung kita ini? Fidyah ninggalin sholat sama ninggalin puasa. Kalau ninggalin sholat sebetulnya nggak ada, Pak. Nggak ada ninggalin. Kalau ninggalin puasa bisa jadi. Cuma memang seperti dikiaskan, dianalogikan. Bisa jadi ninggalin sholatnya entah seperti apa alasannya. Makanya lupa itu boleh, tapi tetap bukan berarti tidak sholat. Tetap sholat ketika ingat. Sampai dikatakan di sini la kafarata laha illa dzalik. Enggak ada penggantinya, enggak ada. Kecuali tetap dengan sholat walaupun waktunya sudah lewat. Maka kalau ditanya boleh enggak fidyah sholat? Ya sebetulnya enggak ada fidyah sholat. Kalau fidyah puasa ada. Fidyah puasa juga harus jelas berapa hari. Ya. Ini kan dianggap rata aja. Mudah-mudahan si kelebihan fidyahnya. Kalau kurang, tapi kalau sholat la kafarata, tidak ada lagi kafarah yang lain kecuali melaksanakan sholat. Makanya kalaupun kita mau, saya lebih mengutamakan kalaupun kita memang bisa jadi pernah ninggalin sholat, ninggalin ini dan itu lebih baik niatnya sodakoh saja. Karena sodako itu kebaikan. Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Itu lebih umum. Kalau sifatnya kita adalah fidyah sholat, tidak ada sebetulnya. Makanya lebih kita daripada itu menggunakan berarti sodakoh saja. Mudah-mudahan dengan sodakoh ini, amal soleh ini bisa mengampuni amal yang kita tinggalkan. Walaupun bahasa di masyarakat digunakan apa? Fidyah kan? Begitu Pak ya? Ya, bukan berarti tidak boleh, silahkan saja. Tapi kaitannya harus dipahami. Yang namanya sholat itu la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada pengganti sholat kecuali sholat itu sendiri. Walaupun waktunya sudah habis. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap ntar nggak sholat juga gampang bayar fidyah, apalagi dia kebetulan duitnya banyak. Ya jangan dipahami seperti itu. Ya, memang secara hukum ada kemungkinan orang meninggalkan sholat, dua kasus tadi, lupa dan tidur. Tapi ada nggak orang baru sadar sholat setelah umur 40 tahun? Nah, itu masalah. Sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Makanya kalau udah sekarang sudah, ya kita yang udah rada tua-tua ini udah nggak usah belagu dah. Dulu pernah ninggalin sholat, oke. Makanya sekarang usahakan begitu terdengar suara adzan bersegera. Karena menyadari betul dulu bukan hanya budeg tidak melakukan. Dengar sih dengar. Maka insya Allah mudah-mudahan segala waktu-waktu sholat yang dulu kita tinggalkan Allah ampuni. Dengan catatan tadi, begitu terdengar suara adzan bersegera. Ya, jangan ditunda. Kan sekarang masih sendirian kan ke masjid, masih enak ya jalan, jangan sampai diantar baru ke masjid. Ya, jangan sampai diantar baru ke masjid. Begitu juga bukan di belakang imam, di depan imam lagi. Ya.
Saraina ma'a Rasulullah falamma kana min akhiril lail arasna falam nastaikid hatta aiqadna harrasamas. Pertanyaannya Pak, Rasulullah pernah kesiangan enggak? Cuma jangan pakai dalil, Rasulullah aja pernah apalagi gua. Awas. Ini pengertiannya memberikan contoh. Jangan-jangan nanti kalau antum kesiangan ada dalilnya. Jadi jangan dijadikan dalil kesiangan terus. Lu gua pantas gua mau kesiangan. Rasul aja pernah kesiangan apalagi gua. Artinya keadaan kehidupan manusia ini itu akan terjadi pada keadaan, sehingga Rasulullah pun sekedar mencontohkan. Rasulullah kesiangannya berapa kali? Sekali doang. Ya. Jangan dijadikan dalil kesiangannya berkali-kali. Ini pun dalam perjalanan, dalam posisi lelah. Ya. Nah, dikatakan di sini dari Umran ibnu Husain, kami berjalan bersama Rasulullah. Ketika di akhir malam, ya, kami tidur lelah. Falam nastaikid hatta aiqadona harsamas. Dan kami nggak bangun subuh tadi sampai dibangunkan oleh cahaya matahari. Memang kalau tidak salah nih ada riwayat ketika lelah, ya sudah kalau gitu tidur semua. Kata Rasulullah, Abu Hurairah ente jangan tidur ya. Ya, saya nanti yang jaga, nanti saya bangunin. Alhamdulillah Abu Hurairah juga tidur. Ya karena sama-sama lelah. Ya. Awalnya sudah ada kata Rasul, Abu Hurairah jangan tidur ya. Oke siap, jaga kira-kira gitu kan. Namanya jaga sendirian. Tengok kanan, tengok tidur semua gitu kan. Ya, akhirnya tidur juga. Akhirnya baru bangun setelah harus samas. Setelah terkena sinar matahari. Faja'ala rajul minna yakumunu dahsan ila tahuri. Maka ketika terasa udah kena matahari baru bangun. Baru pada bangun, cepat berwudu. Ketika kesiangan itulah ya apa yang terjadi tetap sholat tadi. Tetap sholat. Fa amarahumun nabi ayaskunu summa irtahalna pasirna hatta ida irtafati samas tawaddo'a summa amara Bilal fa'adzana summa sholla rak'atain qoblal fajr. Tetap sholat. Jadi udah kesiangan tetap sholat. Jangan udah siang ini udah nggak usah sholat dah. Enggak ya mungkin nanti kayak KPPS dah tadi ya. Nah, karena capek tidur dia jam 3, bangunnya jam 5 misalnya, tetap sholat karena posisinya lemah. Contoh ini jangan dijadikan dalil terus menerus. Bisa jadi kasus itu terjadi dalam perjalanan kita ya, dan perjalanan inilah yang akhirnya melelahkan. Summa aqama fasolaina faqala Rasulullah ala nu'iduha fi waqtiha minal ghad. Ada yang nanya kalau gitu kita kan tadi kesiangan, udah besok sholatnya kita ganti aja. Enggak, tetap hari itu tetap diganti. Ya, jadi tetap walaupun posisinya tadi waktunya sudah lewat. Gitu. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Dulu sering ninggalin sholat. Gitu ya dulu pernah. Berapa tahun ninggalin sholat? Ya kira-kira 6 tahunan Ustadz. Gimana cara bayarnya itu? Ya makanya sudah bersegera ketika mendengar suara adzan,
memperbanyak sholat sunnah dan lakukan berjamaah. Cari waktu-waktu sholat sunnah yang memang itu memberikan tambahan kebaikan, sehingga dosa-dosa yang dulu kita melakukan atau meninggalkan kewajiban, mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa itu. Jadi kalau sampai umur 50 masih belum demen berjamaah, mau kapan lagi mau dijamaahin? Ya, maka usahakan Bapak dan sekalian, ya, kalau kita sudah umur 50 ini udah jangan berpikir yang lain-lain. Kalau sudah terdengar suara adzan, sudah bersegera. Lagi sibuk Ustadz, sibuk apa ente? Emang malaikat maut kalau ente lagi sibuk dia balik lagi? Tetap. Nah, ini usahakan begitu Pak ya. Karena kita apalagi dulu merasa dulu sering ninggalin sholat, supaya sekarang di cover. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, sholat 1 rakaat itu boleh sah, tetap melanjutkan. Cuma sekali lagi ini saya hati-hati betul menjelaskan ini, karena fasilitas ini takut diutamakan. Ya, orang boleh sih kata Ustadz juga, ntar aja duhurnya jam 3, orang asar jam 3.15 menit. Ini harus dipahami kondisinya, karena ada kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah tergantung reasonnya, tergantung keadaannya. Cuma kalau sholat tetap hukum asalnya sholat pada waktunya dan berjamaah, itu hukum asalnya itu. Ya Pak? Hukum asal sholat itu adalah berjamaah dan tepat pada waktunya. Saya nggak bisa berjamaah Ustadz, nah harus pasti ilatnya apa, alasannya apa, sampai terjadi baru dapat 1 rakaat, waktu sholat yang lainnya sudah datang. Boleh asal ilatnya jelas, gitu Pak ya, supaya kita tidak meremehkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.